Halo semua, hari ini kita akan membahas mengenai teori pasar persaingan sempurna. Materi ini akan disampaikan oleh anggota kelompok 2 dari kelas E2 Ekonomi Industri. Yang pertama ada Margarita, yang kedua Yanita Yosep, yang ketiga Brian Patrick Tarigan, dan yang terakhir adalah Roland David Hidayat. Adapun sebab yang akan kami bahas, yang pertama adalah pengertian pasar persaingan sempurna, yang kedua ciri-ciri pasar persaingan sempurna, yang ketiga pembentukan harga pada pasar persaingan sempurna, yang keempat adalah keseimbangan jangka panjang dan jangka pendek pasar persaingan sempurna serta mengoptimasi keuntungan dengan pendekatan marginal. Sebab selanjutnya adalah keseimbangan jangka pendek terpenuhinya keuntungan maksimum, keseimbangan jangka pendek terpenuhinya kerugian minimum, break even point atau shutdown point, dan keseimbangan jangka panjang pasar persaingan sempurna. Kita masuk ke bab pertama, yaitu pengertian pasar persaingan sempurna, mana pasar persaingan sempurna itu dapat kita definisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana dalam pasar tersebut terdapat banyak penjual maupun pembeli, di mana mereka tidak dapat mempengaruhi keadaan dalam pasar. Selanjutnya adalah bagaimana ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu banyak pembeli atau perusahaan dalam pasar. Yang kedua, penjual dan pembeli tidak mampu menentukan harga atau mempengaruhi harga. Yang ketiga, penjual atau perusahaan dapat dengan mudah masuk dan keluar dari pasar. Keempat, setiap produsen menghasilkan barang yang sama atau homogen. Yang terakhir, pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna dalam pasar. Selanjutnya, pembentukan harga pada pasar persaingan sempurna. Tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar. Maka berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Permintaan total perusahaan sama dengan jumlah output dikali harga jual. Karena ketidakmampuan penjual dan pembeli dalam mempengaruhi harga, maka harga secara otomatis telah ditentukan oleh pasar. Dengan demikian, penerimaan rata-rata dan penerimaan marginal adalah sama dengan harga. Dengan demikian dapat digambarkan kurva permintaan dan penawaran sebagai berikut. Seperti pada slide, kurva permintaan industri dan perusahaan pada pasar persaingan sempurna. Pada kurva A atau industri menunjukkan tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Pada kurva B atau perusahaan menunjukkan jumlah output pasar relatif sangat kecil dibanding output pasar. Maka berapapun yang dijual oleh perusahaan, harga relatif tidak berubah. Karena perusahaan individual bertindak sebagai pace taker, maka kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan berupa garis horizontal sebesar P. Kurva permintaan D dan dengan kurva penerimaan rata-rata AR sama dengan kurva penerimaan marginal MR dan sama dengan harga P. Kurva penerimaan total berbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif bergerak mulai dari titik 0,0. Selanjutnya, keseimbangan pasar persaingan sempurna. Dalam jangka panjang, sebuah perusahaan dalam persaingan sempurna hanya akan menghasilkan laba normal. Setiap perusahaan akan menghasilkan output dengan biaya total rata-rata minimum. Jika perusahaan menghasilkan keuntungan ekonomi dalam jangka pendek, pendatang baru dan akan memasuki pasar meningkatnya pasokan. Jika perusahaan memperoleh kerugian ekonomi dalam jangka pendek, seiring waktu beberapa perusahaan akan meninggalkan industri. Itu mengurangi pasokan industri, harga akan naik sampai laba normal dihasilkan oleh sebuah perusahaan yang tersisa. Keseimbangan jangka pendek terpenuhinya keuntungan maksimum. Yang pertama ada keuntungan maksimum jangka pendek akan tercapai jika yang pertama marginal cost atau MC sama dengan marginal revenue atau MR. Ingat bahwa di pasar persaingan sempurna P sama dengan MR, oleh karena itu bisa dilakukan bahwa laba maksimum jangka pendek tercapai ketika MC sama dengan P sama dengan MR. Yang kedua ada kurva MC harus dalam posisi naik dari bawah ke atas, sebab jika sebaliknya yang didapatkan adalah kerugian maksimum loss. Yang ketiga ada harga atau P lebih besar daripada average cost. Selanjutnya tentang keseimbangan jangka pendek terpenuhinya keuntungan kerugian minimum.
Syarat terpenuhinya kerugian minimum di pasar persaingan sempurna sebenarnya sama dengan terpenuhinya keuntungan maksimum, kecuali syarat ketiga yang berubah, yakni harga atau P lebih besar daripada average variable cost atau AFC. Ingat bahwa TC sama dengan FC ditambah FVC dan FFC akan tetap menjadi biaya bagi produsen meskipun tidak berproduksi. Prinsipnya adalah produsen bersedia mengalami kerugian dalam jangka pendek asalkan biaya variabel FVC yang dikeluarkan produsen masih tertutupi oleh hasil penjualan. Selanjutnya ada break even point dan shutdown point. Break even point atau titik impas adalah titik di mana produsen tidak memperoleh keuntungan dari penjualan produk. Kondisi ini terjadi apabila harga produk sama dengan titik minimum average cost atau P sama dengan minimum AC. Sedangkan shutdown point adalah titik di mana harga produk sama dengan minimum average variable cost atau AFC atau P sama dengan minimum AFC. Kondisi tersebut merupakan titik krusial di mana produsen mesti mengambil keputusan apakah akan menghentikan produksi atau tidak, mengingat hanya variable cost saja yang tercover dalam hasil penjualan. Dari seluruh uraian di atas, maka ringkasan terkait produksi dan keuntungan produsen di pasar persaingan sempurna adalah sebagai berikut. Yang pertama, P sama dengan minimum AC. Pada kondisi demikian, produsen memperoleh keuntungan sehingga produsen bisa memasuki pasar untuk jangka panjang. Yang kedua, P sama dengan minimum AC. Ini adalah saat produsen mengalami impasse break even. Untuk jangka panjang, produsen sebaiknya tidak masuk atau keluar pasar. P kurang dari minimum AC. Dalam situasi seperti ini, produsen mengalami kerugian sehingga sebaiknya keluar pasar. P lebih besar minimum AFC, maka untuk jangka pendek produsen bisa melakukan produksi. P sama dengan minimum AFC, produsen bisa melakukan produksi atau memilih berhenti untuk jangka pendek karena hanya VC yang tercover. Kondisi ini disebut sebagai titik henti produksi shutdown point. Yang terakhir, P kurang dari minimum AFC, produsen semestinya melakukan penghentian produksi karena VC tidak tercover pada hasil penjualan. Keseimbangan jangka panjang pasar persaingan sempurna. Dalam jangka panjang, semua perusahaan dalam persaingan sempurna hanya akan menghasilkan laba normal. Setiap perusahaan akan menghasilkan output dengan biaya total rata-rata atau average total cost minimum. Jika perusahaan menghasilkan keuntungan ekonomi dalam jangka pendek, pendatang baru akan memasuki pasar, meningkatkan pasokan. Ini akan memaksa harga pasar turun sampai hanya laba normal yang diperoleh oleh semua perusahaan. Jika perusahaan memperoleh kerugian ekonomi dalam jangka pendek, seiring waktu beberapa perusahaan akan meninggalkan industri. Itu mengurangi pasokan industri. Harga akan naik sampai laba normal dihasilkan oleh semua perusahaan yang tersisa. Harga akan sama dengan biaya rata-rata minimum dan dalam jangka panjang tidak ada keuntungan ekonomis. Perusahaan masih akan menghasilkan tingkat output di mana biaya marginal sama dengan pendapatan marginal dan terus berusaha untuk menurunkan biaya mereka. Oleh karena itu, dalam jangka panjang, biaya marginal akan sama dengan pendapatan marginal, yang mana akan sama dengan harga pasar dan rata-rata pendapatan. Rata-rata pendapatan akan berada pada titik minimum dari biaya rata-rata. Di sini ada gambar keseimbangan jangka panjang dalam pasar persaingan sempurna, di mana diagram A menunjukkan keseimbangan industri jangka panjang terjadi di titik E, di mana tingkat harga P0 dan jumlah output Q0. Dan diagram B, jika ada perusahaan yang masuk, maka akan terjadi penambahan penawaran. Bisa diperhatikan pada kurva SMC, LMC, SAC, dan LMC berpotongan di satu titik, yaitu titik E. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.